Jemaat silakan duduk. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Saudara-saudariku sekalian, pada hari ini patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya telah mengumpulkan kita untuk bersama-sama bersukacita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penembus dosa-dosa dunia. Oleh karena itu, marilah kita angkat pujian bagi Allah kita dan bagi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah-Nya di dalam damai dan sukacita. Mari kumandangkan bagi dunia, Kristus sudah lahir. Damai yang daripadanya turun atas dunia, atas manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian dari buku nyanyian nomor 57 ayat 1 sampai 3. Tuhan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bersorak-sorailah bagi Allah. Agungkanlah namanya yang tinggi luhur. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Marilah kita berlutut dan menyembah di hadapan Tuhan Sang Pencipta kita. Dialah Allah kita, dan kita adalah umat kepunyaannya. Beritakanlah kemuliaannya itu di tengah-tengah bangsa-bangsa, di antara bangsa-bangsa yang adalah buatan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh yang kudus. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami dapat kuat dan bertahan di dalam iman yang benar, dan kami tetap bersuka cita menjalani kehidupan ini sampai kepada akhir melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan di pesta Natal kita hari ini yang tertulis dalam Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hatiku ku serahkan ke dalam kasih-Nya. Semua ku serahkan diriku baginya. Amin, amin, diriku baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dengan rasa hormat dan rendah hati, marilah kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah kita. Marilah kita berdoa di dalam hati kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon ampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada malam Natal tertulis dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya. Ia, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Tuhan telah datang kepada umat kepunyaannya membawa keselamatan. Itulah yang kita rayakan pada hari ini. Tetapi kegelapan melingkupi dunia ini dan kejahatan semakin merajalela mempengaruhi kehidupan manusia. Iblis merusak tatanan kehidupan iman dan pengharapan manusia akan hari depan. Di mana-mana terjadi bencana alam banjir dan tanah longsor. Banyak korban meninggal, korban luka, yang hilang, dan ribuan mengungsi. Mereka berteriak minta tolong, krisis makanan dan minuman. Rumah mereka tertimbun lumpur, dan mereka hanya bisa tinggal beratapkan langit, berdinding angin. Mengetahui semua peristiwa yang terjadi ini, marilah kita di malam Natal ini
merenungkan semuanya itu di dalam hati kita. Penderitaan kami semakin bertambah besar dan beragam. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya menjadi pengangguran. Banyak yang putus asa dan kehilangan harapan. Demikian juga semakin bertambah banyak orang-orang yang miskin harta maupun rohani. Akan tetapi ingatlah, karena hal itulah Tuhan datang ke dunia ini. Ia datang untuk menerangi hidup kita. Oleh karena itu, bagaimanapun kehidupan yang kita jalani saat ini, bukalah hatimu supaya ia lahir dan tinggal di dalam hidupmu.
Lilin Natal sudah menyala, itulah tanda kehadiran Sang Terang. Terimalah terang cahaya yang dianugerahkan Tuhan itu. Terimalah dengan sukacita, dan marilah kita menyanyikan kelahirannya. Saudara-saudari semuanya, bergembiralah dan bersukacitalah. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini. Terimalah Dia dengan hatimu yang tulus dan murni. Persaksikanlah Ia senantiasa di dalam hidupmu. Sungguh keselamatan dan sukacitalah Engkau Tuhan melalui kelahirannya di Betlehem. Oleh karena itu bersegeralah mempersaksikan Yesus Sang Juru Selamat itu melalui semua aspek kehidupan. Marilah kita bersama-sama
mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pengumuman yang pertama, ibadah pesta Natal pertama. Pada perayaan Natal pertama Kamis 25 Desember 2025, gereja kita melaksanakan 2 sesi kebaktian, yaitu A. Kebaktian pukul 6.30 WIB dilanjutkan dengan perjamuan kudus. B. Kebaktian pukul 10 WIB dilanjutkan dengan perjamuan kudus. 2. Himbauan. Perayaan Natal 25 Desember 2025, gereja kita menghimbau bagi seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut agar menggunakan kendaraan angkutan online maupun roda 2 atau sepeda motor, serta mengikuti arahan dari petugas parkir. Demikian pengumuman dari gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selayaknya kita mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Terkhusus ketika Tuhan mempertemukan kita di tempat ini pada hari ini, merayakan malam Natal bersama. Itu bukan karena kuat dan hebat kita, melainkan karena anugerah Tuhan semata yang memberikan kasih karunia-Nya di sepanjang perjalanan kehidupan kita ini dalam 1 tahun penuh ini. Hari ini kita merayakan bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia. Hari ini berkumpul bersama-sama untuk mengucap syukur dalam malam Natal, terkhusus di gereja kita di HKBP Harapan Jaya pada ibadah Minggu sesi yang pertama. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah perayaan malam Natal tahun ini ditetapkan dari kitab Matius pasal yang pertama ayat ke-18 sampai dengan ayat 25 dengan topik Immanuel, Allah menyertai kita. Dan nats ini juga amang-inang menjadi bahagian dari tema Natal persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan KWI, terambil dari kitab Matius 1 ayat 21 sampai dengan ayat 24 dengan mengusung tema Natal, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya akan membacakan firman Tuhan, hendaklah umat Tuhan mengikutinya dengan seksama. Kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya
adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan nats yang sama yang ditetapkan dari kitab Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25, gereja-gereja di Indonesia dan gereja kita HKBP di seluruh dunia mengusung topik Immanuel, Allah menyertai kita. Dan juga tema PGI, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dari kitab Matius 1 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Siapakah yang dikatakan dengan keluarga? Inilah pertanyaan yang muncul ketika kami mempersiapkan tema Natal PGI dengan mengusung Allah hadir menyelamatkan keluarga, dan juga dengan tema hari ini Immanuel, Allah menyertai kita. Siapakah yang dapat dikatakan dengan sebutan keluarga? Apakah hanya kita dilahirkan dari ibu yang sama? Boy dohonon namartodong, keluarga, saudara. Ketika seseorang itu tinggal dalam satu rumah, mereka juga dapat dikatakan satu keluarga. Ketika seseorang itu hadir di suatu tempat dan bersama-sama dengan berbagai orang, latar belakang yang berbeda, asal usul yang berbeda, peradaban yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, tetapi dia masuk dalam suatu persekutuan, didok maitong keluarga. Idopola akapunguan parsahu tahun, hita dotong namartodong. Mereka tidak sedarah, mereka tidak memiliki ibu yang sama, mereka berbeda latar belakang pendidikan, peradaban, tingkat pendapatan. Alai boy nasida marpungu amang inang, disada luat, disada huta, didok matong nasida keluarga. Nasa wilayah
Gereja kita HKBP Harapan Jaya memiliki 10 wilayah tempat jemaat melakukan aktivitasnya. Mari kita lihat persekutuan wilayah itu. Mereka berkumpul dari berbagai hutanawalu, maringanan di sada huta. Mereka berkumpul dari keanekaragaman latar pendidikan, peradaban yang mereka miliki, budaya. Marpungu manasida didokmai 10 wilayah di tonga-tonga ni Huriata HKBP Harapan Jaya. Keluarga Dui Amang Inang. Keluarga tidak hanya dibatasi dengan pertalian darah. Tetapi ketika seseorang itu mampu melebur, sehati sepikir, menyesuaikan diri, masuk dalam suatu kelompok, di dogma nasida keluarga. Dari iman kepercayaan kita, dari Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25, nats kita pada hari ini, Allah juga hadir di tengah-tengah keanekaragaman persekutuan itu. Allah bukan hanya hadir hanya kepada akana marhamaranggi saja. Ulu sipata amang inang nungalam do bede bata tu akana marhamaranggi i ala tongon taida di tonga-tonga di perdalanan ni nguluta sinuain dung marhasohota be naujui rap dohot na tua-tuana di huta rap sapanganan na sida di parmudu-mudu na tua-tuana alai dung marhasohota be akana marhamaranggi i buido marporang dang akur HP di dogma keluarga. Di tonga-tonga ni parpungat tape amang inang yang hadir beraneka ragam latar belakang kehidupan ini dan ikut sarupa Allah hadir menyelamatkan keluarga itu. Ima seruan ni tema PGI. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus mungkin kita semua sudah hafal amang inang. Dang pola behu patora kami tutur taringok tuturi-turian kelahiran Tuhan Yesus. Berbagai informasi dan mungkin kita sudah hafal betul. Bahkan kita sendiri, jemaat Tuhan, sudah lebih hebat menceritakan ulang dengan berbagai talenta yang Tuhan nyatakan agar mempermudah diterima kelahiran Tuhan Yesus. Sudah lebih hebat amang inang. Akan tetapi lewat perayaan malam Natal ini kita mau mengambil yang menjadi pedoman hidup kita sebagai orang-orang yang telah menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nats kita pada hari ini yang tertulis kitab Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25 yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi. Siapakah yang dikatakan keluarga Inama Muse? Jika berkenan amang inang, hendaklah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca ayat 18 untuk perempuan, ayat 19 untuk laki-laki,
ayat 20. Parhalado, song leader, organis, haret tahun, sude parhalado, ayat 20. Matius 1, ayat 18 untuk perempuan, 19 untuk laki-laki, 20 untuk parhalado. Multimedia juga ikut serta membacakan pada ayat 20. Kami persilahkan untuk kaum perempuan membaca ayat 18. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Siapakah yang dikatakan keluarga? Ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Yang dikatakan siapakah keluarga? Jika di tengah-tengah keluarga itu ayah tidak mau mencemarkan nama pasangannya, istri tidak mau mencemarkan nama suaminya, dan anak-anak juga tidak mau mencemarkan keberadaan dari keluarga. Itulah yang dikatakan dengan keluarga. Jika masih ada seorang ibu dengan gampangnya, dengan lantangnya mulutnya berbicara, mencibir, memperburuk suaminya, karena suaminya kekurangan mencukupi di tengah-tengah keluarganya, dang tardoki todong, musuh dalam selimut itu. HP pardi hutana, dang boy dirajai, pamangan non, talmis, menggosip. Dohot amat tanah pe dihatai. Ala hurang pabahenan ni amat tanai. Bahkan menghujat. Dangadong lapatamu songon amat di tonga-tonga ni bagason. Lewat firman Tuhan. Dan todongi amang inang. Musuh dalam selimut. Yusuf begitu terkejut. Mereka hanya sebatas tunangan dope. Berpacaran amang inang. Yusuf sudah menemukan bahwa Maria itu telah mengandung. Ama padok ni halak tuau. Apa kata orang? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam pikiran Yusuf. Dan bisa saja Maria itu tidak tahan dengan cibiran-cibiran yang terjadi. Nahitil do toko Maria. Dan muli do peho alenunga marparbui. Hitil maho. Jika hal itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita menemukan seorang perempuan saat ini amang inang. Dia masih gadis tetapi sudah mengandung. Bagaimana dengan cibiran-cibiran yang muncul di tengah-tengah masyarakat? Seolah keluar malam do tongi. Hitil do tongi.
rokne pesatonga tiang cibiran terjadi amang inang. Beban mental yang disampaikan oleh masyarakat pada saat itu begitu berat sekali menghampiri kepribadian Yusuf dan Maria. Alai, siapakah yang dinamakan keluarga? Yusuf pada ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Seorang keluarga tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Omma nadidokna kado Natal untuk kita pada malam hari ini. Seorang istri tidak mau mencemarkan nama suaminya di depan umum. Toka. Molo adong dope akaina Natal mis pamangan non olo paburuk-buruk amat tanah dan todongi bertobatlah manang nahurang petaho dan gateng besongon naujui amat tanah ala nunga matua teluk-teluk mardalan. Hape parupuanon aksi maribonding lurus obuk non. Dungi bulu matana lentik. Tetes ibana marpahean. Gebe olo ibana maburai amat tanah. Lewat malam Natal ini amang inang. Bertobatlah. Toka songoni. Tuhita ke bawah pe amang inang. Alan ngataida inatartai nojui songon gitar Spanyol uju anak buru ibana baru marhamulia dotita hapetal misita madok baburuk-burukon inatatai bertobatlah dan didok keluarga. Seorang suami tidak akan pernah mencemarkan nama istrinya di depan kalayak ramai. Melutung pehirana hurang akapa bahenana di tonga-tonga di perdalanan ni ngulu. Yusuf demikianlah yang dilakukan terhadap Maria. Tekanan mental gosip yang terjadi pada saat itu mencibir Maria yang mengandung tanpa melakukan perkawinan begitu menghantam. Torop don waing aka anak boru amang inang. Jika terjadi hal itu pada dirinya pada saat ini, mungkin mereka akan bunuh diri. Alai Maria bertahan. Allah akan menyertai aku, Immanuel. Karena mereka tahu bahwa yang dia kandung adalah buah dari Roh Kudus. Begitu banyak cibiran yang hadir di hadapanku. Aku yakin dan percaya Allah akan menguatkan aku. Allah hadir menyelamatkan aku. Immanuel, inasi Maria. Dungi rabdoh si Yosef ibana. Terus mengadupi akaragam hamauloni amang inang. Dengan kebulatan tekad. Allah hadir menyelamatkan aku. Allah beserta kita. Demikian juga dengan kita amang inang. Menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan riak-riak ini. Ikopos dorohata di malam Natalon. Tuhan beserta aku.
seperti Yusuf dan Maria menghadapi cibiran-cibiran yang terjadi pada saat itu, yang dilontarkan masyarakat pada saat itu. Mungkin bisa saja Maria bloeding, pendarahan, gugur. Molo dipamasuk si Maria tu bagasa rohana. Alai pos do rohani si Maria do si Yosef di tengah-tengah ni tantangan yang mereka hadapi di dok nasida do. Allah beserta aku. Demikian juga dengan kita Amang Inang yang dalam kehidupan kita bergumul sehari-harinya. Sama seperti Maria dan Yusuf. Mereka bergumul alai lewat malam Natal ini. Allah beserta aku. Ketika seseorang itu tidak mendapatkan pekerjaan sekalipun, nunga tamat ibana masih sekolah, di padabu akal lamaran manang tu dia, alai dang marna di jauh asa karejo, olu sipata tubuh di bagasar rohana, ahamaja barhuna manguluon, lewat firman Tuhan di malam Natal ini, Allah juga akan menyelamatkanmu. Saudara-saudara kita yang pada saat ini mengalami bencana alam ekologis di Tapanuli Raya, Tapteng, Tapanuli Utara, Aceh, Sibolga, dan sekitarnya juga. Allah hadir di tengah-tengah keterpurukan mereka. Di tonga-tonga ningoluta sinuaingon Amang Inang, Allah juga hadir memberikan pengharapan yang hidup untuk kita. Siapakah yang dikatakan dengan keluarga? Maria Yusuf tidak mau mencemarkan nama pasangannya di depan khalayak ramai. Lewat perayaan Natal ini, hendaklah umat Tuhan menyaksikan, tidak mau mencemarkan nama keluarga kita. Seorang anak mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga citra keluarga mereka masing-masing. Seorang suami mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga citra pasangannya, walaupun sekalipun kekurangan dan kelebihan ditemukan dari pasangannya. Seorang istri harus menjaga citra keluarganya di depan khalayak ramai. Tusido hita Amang Dijo sebagai kado Natal tahun 2025 ini. Molo tapatu pai di tonga-tonga ni bagasta Immanuel, Allah beserta kita. Mari Amang Inang, hendaklah kita menjaga citra keluarga kita masing-masing. Menjunjung tinggi wilayah kita tinggal. Menjunjung tinggi persautahan yang kita ikuti. Karena itu dikatakan dengan keluarga. Allah beserta kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Allah beserta kami. Siapakah yang dikatakan dengan keluarga? Lewat firman Tuhan,
sebagai kado Natal, perayaan malam Natal di tahun 2025 ini, kami diingatkan seorang suami harus menjaga nama baik dari istrinya. Sekalipun dia menemukan kekurangan dari pasangannya, seorang suami harus dengan tulus hati menjaga citra nama baik dari pasangannya. Demikian juga dengan sebaliknya, seorang istri harus menjunjung tinggi nama baik dari suaminya. Meskipun sekalipun pasangannya laki-laki telah lemah, tidak berdaya, tidak mempunyai jalan hidup lagi, seorang istri harus menjunjung harkat martabat dari suaminya. Demikian juga dengan anak-anak yang Tuhan nyatakan sebagai buah dari perkawinan setiap keluarga itu. Tidak diperkenankan sekalipun untuk mencemarkan citra dari keluarga itu. Seorang anak terpanggil juga menjaga martabat, derajat dari citra keluarganya. Maka Allah akan hadir untuk menyelamatkan keluarga itu. Maka Allah akan beserta keluarga itu senantiasa ketika akan menghadapi tantangan dan cobaan arus kehidupan ini. Tuhan akan melawat keluarga itu. Ampuni kami Tuhan, sering sekali di tengah-tengah kehidupan kami, dengan gampangnya, dengan lantangnya, seorang laki-laki merendahkan harkat dan martabat pasangannya. Ampuni kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, seorang istri dan anak-anak juga dengan lantangnya sering sekali menginjak-injak citra dari keluarganya. Lewat firman Tuhan pada hari ini, kami diingatkan Allah hadir menyelamatkan keluarga, agar kebahagiaan, berkat dan anugerah Tuhan tidak terhalang. Kami harus diubah. Lewat perayaan Natal tahun 2025 ini, kami diketuk pintu hati seorang suami, seorang istri dan anak-anak. Diketuk untuk menerima kekurangan dan kelebihan. Karena kami adalah satu keluarga dalam Kristus. Jangan biarkan kami ya Allah terlelap dengan keinginan-keinginan daging kami. Allah beserta kami. Di tengah-tengah persoalan yang terjadi akhir-akhir ini, bencana alam. Saudara-saudara kami di Bonapasogit, mereka tidak dapat merayakan Natal seperti kami pada hari ini Tuhan. Allah hadir memberkati mereka dan juga memberkati kami. Dan Tuhan mengetuk pintu hati kami agar dapat menyaksikan iman kepercayaan memiliki pengaruh di tengah-tengah kehidupan kami ini. Mewujud nyatakan Kristus Yesus di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan nyatakan. Pada malam ini Tuhan berikan kesempatan napas kehidupan kepada kami dapat berkumpul merayakan malam Natal. Dan beberapa hari ini ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengikuti perayaan-perayaan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sebagai tanda orang-orang yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus,
agar kami menjaga harkat martabat dari keluarga kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, berkati jalan kehidupan yang Tuhan nyatakan di seluruh jemaat HKBP Harapan Jaya. Jika ada jemaat Tuhan yang bekerja di ladang, berkati Tuhan. Jika mereka bekerja di rumah, di sekolah, di instansi tertentu, berkati Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Allah beserta Engkau, Immanuel. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Lasma Roham sambil mengumpulkan persembahan.
menyanyikan ayat berikutnya, jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami. Sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu, kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu, kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami. Agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan
dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungilah mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.